Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bernyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Dan di akhir pujian, saya undang untuk Bang Sabam menaburkan firman untuk kita semua. Yuk kita. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang menemani kami di ruang-ruang di tempat kami di mana berada. Kasih Tuhan ajaib, besar, pulau, antar tempat, antar kota, bahkan dari desa dan di mana. Kasih Tuhan ajaib. Malam ini Tuhan kami mau belajar, Engkau hadir dan kami percaya. Pengampunan-Mu ajaib dan kami terima, sehingga kami layak untuk membaca, memahami, mengerti firman-Mu, bahkan pada akhirnya menjadi pelaku dari firman-Mu. Hadirlah ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, ke dalam setiap pribadi kami yang ada di layar ini, bahkan teman-teman kami yang akan segera bergabung. Kami yakini dan percaya, perbincangan kami malam ini, Tuhan benar-benar hadir dan menarik perhatian kami,
dan setelahnya juga kami akan aktualisasinya. Dalam nama Yesus Kristus, kepala hidup kami, kepala keluarga kami, kepala komunitas, kami berdoa. Amin. Layar bagus atau bagaimana? Ada masalah? Bagus, Bang. Oke. Tadi sudah ada saya share sebuah slide atau di tampil. Sebelum saya ambil dari firman Tuhan untuk kita baca, saya akan cerita sedikit bahwa pengharapan itu pasti. Berhubung topik kita soal bumi, maka saya akan bacakan dulu satu kisah dengan judul Menghalau Old Smoky. Pada abad ke-17, kota Edinburgh itu di Scotland, terkenal sebagai kota yang sangat kumuh. Ya, ini abad ke-17. Jadi kota yang sangat kumuh, ada banyak asap, cerobong-cerobong pabrik penuh asap, terus pagi-pagi udah langsung disambut dengan asap, ya. Terus dalam satu kesempatan ada seorang penyair muda bernama Robert Ferguson menuliskan puisi, dan sering sekali dia menuliskan tentang begitu buruknya cuaca ataupun hawa di Edinburgh ini, ya. Sayangnya ini dalam bahasa Scottish atau bahasanya Scotland, ya, Scottish. Jadi kalau saya bacakan pun rasanya nanti tidak pas. Boleh saya foto nanti puisinya. Namun tahun 2000 James Robertson menyadur puisi tersebut, mengubah atau mentranslate ke bahasa Inggris, dan memang puisi itu adalah sebuah karya satir, ya, yang sangat mengiris hati, boleh dibilang merobek suasana kebatinan kita soal bagaimana buruknya penataan kota di Edinburgh pada abad ke-17. Nah, rupanya sekarang ini suasana kelabu Edinburgh ini sudah sirna. Di Edinburgh itu berdiri megah kota yang sangat bersih, rapi, dan meminjam bahasa Indonesia yang dari Jawa, apik, ya. Di kota yang sudah bersih, kota yang sudah indah, dan sudah lewat masanya soal kota Edinburgh yang sangat jorok, yang sangat kumuh tadi, yang penuh dengan kepulan asap itu. Nah, maksud saya adalah bahwa selalu ada pengharapan perubahan. Seburuk apapun hari ini dunia ini, soal kebersihan ini, soal kesehatan ini, selalu ada pengharapan bahwa kemungkinan 5 tahun atau 10 tahun lagi, Indonesia saya, dunia saya akan lebih baik, begitu. Tetapi barangkali kalau di Indonesia, hari-hari ini masih seperti ini. Ya, masih kumuh, masih terlihat enggak ya? Ya, masih kumuh dengan sampah dan seterusnya. Nah, Old Smoky ini tertulis di dalam buku yang kebetulan saya tulis dalam Montrose Rating Our Planet. Ini berbicara tentang bagaimana mengelola sampah. Sebuah kerjasama antara saya dengan PT Montrose untuk merancang Rating Our Planet, artinya memikirkan ulang dunia kita ini. Entah kebetulan atau bagaimana, Betty dan teman-teman meminta saya untuk sharing soal topik ini. Tapi sebenarnya paling tepat tadinya kalau ini bulan April, karena 22 April itu sebagai hari bumi, ya. Jadi, tapi tidak mengapa lah, ya. Karena ini sudah bulan Maret, mungkin sebulan lagi kita persiapan. Oke, serve the word. Boleh dilanjut ke bawah. Nanti kita unjuk beberapa orang untuk baca firman-Nya.
Jadi ternyata bumi ini kan berarti adalah tempat manusia untuk bisa bergembira, tempat saya dan Hengki bisa bergembira, bersenang-senang, gitu ya, yang pertama. Yang kedua, bumi ini juga tempatnya para binatang, para hewan untuk berbahagia. Itu diingat dulu ya. Jadi bumi ini adalah tempatnya Sabam, tempatnya Hengki, tempatnya semua yang ada di bumi ini bernama manusia untuk bergembira. Tetapi di satu sisi, jangan lupa bahwa bumi ini juga adalah tempatnya elang, tempatnya ayam, tempatnya cicak, tempatnya kutu untuk bergembira. Nah, di tempat yang lain, boleh dilanjut deh. Bumi ini juga adalah tempatnya tanaman, tempatnya tumbuhan, untuk bisa menunjukkan jati dirinya. Bahwa saya ini hijau, saya ini senang, saya ini bisa menari-nari walaupun tidak punya kaki. Begitu, ya. Nah, jadi manusia bergembira, binatang berbahagia, dan tumbuh-tumbuhan mampu menunjukkan jati dirinya walaupun dia tidak bergerak, tidak berpindah oleh dia sendiri. Nah, kalau hewan dan manusia karena dia bisa berpindah tempat dengan sendirinya, maka pilihannya bukan menunjukkan jati diri, tapi bergembira dan berbahagia. Sementara si tumbuhan tadi karena dia membutuhkan media lain atau makhluk lain untuk memindahkan dia, misalnya angin dibutuhkan atau manusia dibutuhkan, maka dia menunjukkan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia diberi hak sedikit lebih untuk menguasai, memampatkan, plus. Ada plusnya. Nah, di sini dia. Oke, dilanjut deh ke bawah. Oke, sudah dilanjut. Ini soal kesadaran aja, tidak perlu kita singgung lagi hari ini. Nah, ini beranjak dari... Oke, bumi kita sedang goyah, ya. Bumi kita sedang tidak baik-baik. Kenapa? Sekarang masih hujan, ya. Tadi hujan deras. 2 hari lalu hujan deras. Sementara ini bulan Maret sudah. Biasanya di bulan Februari awal itu hujan, menuju minggu kedua udah mulai nggak hujan ya. Nah ini cuacanya kemarau berkepanjangan, hujan juga berkepanjangan, dan lain-lain bisa berkepanjangan. Artinya apa? Ada yang sudah berubah dari tatanannya. Nah kalau gambar ini nanti kita ambil di Google sebanyak-banyaknya, ada kebakaran hutan, ada penggundulan hutan, ada sampah yang berlebih. Bahkan ada satu pulau di Indonesia di mana jumlah sampahnya dalam 1 bulan bisa setengah pulaunya penuh. Kenapa? Karena ternyata sampah yang datang itu dibawa oleh air laut. Ya. Jadi air laut membawa sampah itu dan akhirnya tumplek ke pulau itu. Jadi kalau misalnya sampah dari masyarakat itu 1 ton, dari laut 2 ton. Artinya apa? 2 kali lipat, teman-teman. 2 kali lipat sampah yang datang ke pulau itu. Dari mana itu? Tentu dari tangan saya juga, salah satu barangkali. Dari tangan teman-teman juga. Walaupun ada secara politis, ada negara yang membuang ke Laut Indonesia sampah sebanyak mungkin. Tapi paling tidak ada andil kita di situ. Nah, jadi bumi sedang goyah. Artinya apa? Bumi sebagai rahim dari seluruh loh kehidupan ini sedang bermasalah. Tengah dilanda krisis ekologi. Nah, kita lanjut ke bawah. Yang mau kita bahas malam hari ini paling tidak ada 3 hal. Sebelum ketiga hal itu adalah mengapa terjadi bumi menangis atau bumi sedang goyah ini? Jawabannya cuma sesederhana ini. Terjadi ketidakseimbangan antara 2 posisi. Posisi yang pertama adalah
manusia yang memanfaatkan sebanyak mungkin potensi alam. Ya, jadi dia meraup sebanyak-banyaknya potensi alam, tidak seimbang jumlahnya dengan manusia yang terus-menerus ingin menjaga dan melestarikan. Nah, pertanyaannya, boleh dong dicek. Kira-kira nih, dengan satu kata, banyak minim. Kalau banyak berarti saya manusia yang memanfaatkan sebanyak mungkin potensi alam. Kalau minim berarti saya orang melestarikan. Masing-masing kita cek. Artinya saya bagian yang mana ini? Kira-kira gitu. Boleh yuk, kita interaktif sedikit. Kira-kira mana saya? Artinya nggak usah dengan ketakutan berdosa ya. Maksud saya kesadarannya sekarang kira-kira saya di mana nih? Oh, saya masih di orang yang sebelah kanan nih, ya. Karena katanya kalau manusia yang memanfaatkan sebanyak potensi alam berarti orangnya banyak. Karena terlalu banyak, mungkin Tuhan kasihan akhirnya dimaafkan, jadi ke surga semua. Jadi nggak apa-apa kalau banyak. Tapi kalau misalnya saya orang yang melestarikan, ditulis saja minim. Yuk, siapa kira-kira yang banyak, siapa yang minim? Belum ada yang respon nih. Kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Ibu MC, kita tunggu ya. Sejenak aja. Minim, saya masih kategori banyak. Wah, pendeta ini bilang banyak. Oke, ada yang lain nggak? Minim. Oh, Gembira, Rumah Putar. Oke, Jesse, minim. Wah, keren ini grup. Nah, kalau ini bisa 3/1, saya ikut minim deh, supaya langsung 4/1. Berarti grup ini sudah bisa, atau perkumpulan kita di layar ini, sudah bisa membuat agak-agak seimbang nih. Kira-kira gitu ya. Nah, selama saya mengadakan riset tentang buku ini juga, ya sebenarnya itu terlalu banyak orang yang masih memanfaatkan sebanyak mungkin alam ini untuk kekayaan golongan, kekayaan pribadi, kekayaan komunitas, baca juga kekayaan negara, walaupun bukan negaranya yang maju, perusahaannya, korporatnya yang begitu gitu ya. Misalnya ada banyak negara di luar Indonesia yang mengangkat kayu itu semua ke luar negeri gitu loh, tanpa ada lagi timbal baliknya. Jadi kira-kira itu ya. Misalnya Jepang berutang banyak itu ke Indonesia soal kayu kalau dibahas. Misalnya begitu ya. Jadi tidak seimbang. Oke, tolong dilanjut slide-nya. Bagaimana supaya seimbang? Ya kerja-kerja si minimalis tadi itu yang harus lebih banyak. Gitu ya. Maksudnya apa? Jadi gini, orang yang memanfaatkan potensi tadi kan lebih banyak, sementara orang yang peduli sedikit. Berarti kerja-kerja yang orang sedikit tadi yang harus diperbanyak supaya seimbang. Itu ya. Nah, boleh dong kita lihat dari dua versi. Ternyata yang pertama harus ada kesadaran tentang bumi di Kejadian 1 ayat 28. Saya bacakan aja. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, arti berkuasa di sini adalah bahwa kita lebih cerdas, lebih bijak, lebih berhikmat dari ikan dan burung. Misalnya, kalau harimau banyak, kita ada di situ, nggak usah banyak, 1 ekor aja, harimau 1 ekor kita kalah. Tapi Tuhan kasih kita kuasa lewat kepala, lewat pengertian, sehingga kita bisa selamat dari harimau itu. Kita diberi kuasa untuk memakan, memelihara ikan, artinya kita diberi kebijaksanaan, diberi hikmat. Bagaimana kalau aku makan 1 kilo, supaya ada bulan depan, tahun depan, bagaimana? Nah, gitu.
Itu kan hikmat. Nah, jadi bumi ini dicipta secara lengkap, komplit. Makanya sampai 6 hari kalau di firman Tuhan itu, Tuhan menciptakan, baru dia istirahat kan? Enggak cukup sehari, udahlah, nanti kalau butuh lagi kuciptain. Enggak, lengkap dulu semua kan? Teratur dulu semua, ada dulu semua. Air, udara, cakrawala, semua lengkap dulu, diciptakan, baru Tuhan kita istirahat. Kira-kira gitu. Nah, ini. Nanti teman-teman boleh dibaca ini untuk kompilasi perbedaan. Lalu Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Yang mau saya maksudkan dengan Keluaran 20 ayat 11 adalah bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya tentang bumi, cakrawala, dan metaverse atau galaksi ini sangat komplit. Bukan parsial-parsial. Untuk melengkapinya nanti teman-teman silakan baca Mazmur 104. Ya, satu bab itu. Gitu. Nah, betapa Tuhan memberikan kita itu sangat lengkap. Tetapi ingat, begitu dicipta lengkap, dikuasai, ada lanjutannya. Dicipta, dipelihara, dan diselamatkan. Kok sampai diselamatkan? Yohanes 3:16 misalnya. Yang diselamatkan seluruh bumi loh, bukan hanya manusianya. Ya kan? Berarti absolut dong kalau misalnya nanti dunia yang lama tidak ada lagi, ada dunia yang baru. Tapi dibuat bumi ini sebagai parsial dari bumi yang baru nanti. Oh bisa aja, terserah Tuhan kan itu. Ini dibuat jadi kayak kalau kita jalan dari Jakarta ke Bandung ada rest area. Bumi ini dibuat rest area nanti, parsial nih. Dari surga kelak. Boleh nggak kira-kira? Boleh aja kan? Kira-kira gitu. Jadi memang bumi ini kalau di Yesaya, di Wahyu dikatakan tidak akan ada lagi nanti. Tidak adanya fisik atau tidak adanya dalam ingatan kita. Ya hanya Tuhan yang tahu. Karena ada bumi baru kan, begitu ya. Bumi baru. Tidak ingat lagi kita bumi yang lama itu. Nah, ini di Keluaran 20:11 tadi komplit, lalu kita disuruh memelihara dan juga menyelamatkan. Nih di banyak nih. Nanti boleh dibaca di Ayub 12 ayat 7 sampai 10, Roma 1 ayat 19 sampai 20, Imamat 25 ayat 23 sampai 24, Yesaya 24 ayat 4 sampai 6. Oh banyak. Kok nggak ditulis di sini, Bang? Ya, biasanya 2 aja pun nggak dibaca ulang kan? Jadi nanti yang mau japri saya kirim ini, kira-kira gitu. Tapi yang ini bolehlah dibaca ya. Yang udah di layar, kita baca ya. Artinya apa? Bahwa kita sebagai makhluk yang lebih bijaksana dari hewan dan tumbuhan tadi, diberi kesempatan memelihara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang ternyata menyelamatkan seluruh bumi. Gitu. Wah, ini kalau dibahas secara menyeluruh nanti, berarti nggak hanya manusia, men. Ya, teman-teman yang bahasa Inggris, coba deh dicari di versi bahasa Inggris. Kira-kira ada nggak kata hanya manusia? Seluruh bumi. Jadi kita, karena kalau misalnya kita bawa ke Nuh disuruh juga memilih binatang-binatang per dua kan? Gitu. Jadi ada nggak nanti di sana binatang? Ya who knows, gitu. Siapa yang tahu? Karena di surga lebih lengkap dari di bumi. Lebih lengkap. Berarti bumi yang ada sekarang kita harus pelihara, kita harus rawat, karena Tuhan pelihara dan selamatkan bumi ini. Nah, mohon dilanjut. Mohon dilanjut. Nanti ke firman-Nya boleh satu orang membaca yang bagian diselamatkan ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu untuk merawat dan turut serta menyelamatkan bumi ini? Poin pertama adalah
mengubah paradigma antroposentris ke paradigma ekologis. Saya ulang ya. Mengubah paradigma antroposentris ke paradigma ekologis. Apa itu? Antroposentris itu adalah paham yang menganggap bahwa manusia adalah spesies paling pusat. Saya ulang ya. Paham yang menganggap bahwa manusia adalah spesies yang paling pusat di antara spesies lain. Bahasa lainnya adalah antroposentris ini berarti paham yang mengatakan bahwa makhluk lain adalah alat pendukung melebihi 100% terhadap kelangsungan manusia. Nah, ini harus diubah. Kenapa? Karena ternyata di Ayub 12 ayat 7 sampai 10, kita baca coba ya. Boleh satu orang membantu saya? Siapa? Bacakan. Spontan aja. Ayub 12 ayat 7 sampai 10. Ayub 12 ayat 7 sampai 10. Satu orang dong. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan berinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Yes. Ini berbicara keseimbangan, teman-teman. Ya kan, kita disuruh bertanya kepada bukan manusia. Jadi artinya apa? Kita harus mulai mengubah paradigma antroposentris tadi masuk ke paradigma ekologis. Bahwa pengajaran tentang keseimbangan alam itu benar adanya. Kira-kira gitu. Ya. Karena kita di dalam firman Tuhan pun diajarkan untuk berdialog dengan alam. Dalam artian dialog, lihat loh. Kalau Ebika dibilang rumput yang bergoyang, ya kan? Tapi kalau Ayub bilang ke burung dan lain-lain. Ayo, dilanjut slide berikutnya. Nah, setelah ubah paradigma, kita harus ada strateginya. Strateginya dua paling tidak. Internalisasi dan eksternalisasi. Strategi ke dalam, strategi keluar. Tapi yang pilihan kata-katanya sama aja. Kembali dulu ke atas. Ya, kita mulai dari diri, balik dulu ke atas. Ya, internalisasi berarti yang pertama, saya mau ngajak teman-teman coba berhenti berpikir membuang sampah pada tempatnya. Itu udah nggak relevan. Ya, kita dari sampah dulu mulainya. Jadi tidak relevan lagi membuang sampah pada tempatnya. Tapi memilah sampah lewat meminimalis sampah. Jadi sekurang-kurangnya tadinya 10 item sampahnya per hari, ya mungkin jadi 5 dulu baru 2. Baru 1, dan kalau bisa pada hari tertentu udah zero gitu ya. Misalnya dalam 7 hari ya 10 kali 7, 70 sampah nih saya sehari. Ada plastik, ada kertas, ada pulpen bekas, ada buku yang usang dan seterusnya, ada 10. Nah, berarti bulan depan jadi cuman 35 seminggu. Minggu depannya jadi 20, minggu depannya jadi 10. Minggu depannya mungkin 5 gitu, 1 per hari, 1 per hari. Jadi kata membuang sampah pada tempatnya itu udah harus diubah dari paradigma kita. Harus meminimalkan sampah dengan cara memilah. Lalu yang kedua,
buat internal ya, tidak membakar sampah. Nanti keluar membakar seperlunya, begitu eksternalnya. Lalu yang ketiga, menghemat energi. Konon ada tulisan yang berkata, semakin kita tua, semakin hemat. Makanya sering matiin lampu kalau udah makin tua. Ya. Tapi yang mau dimaksudkan adalah pakailah seperlunya, bukan harus dimatiin semua gitu ya. Nah, yang keempat adalah menanam tanaman dan pohon. Kalau menanam pohon berarti Anda butuh lahan. Kalau tanaman butuh lahan sempit boleh. Gitu kan? Nah, kenapa tadi memilah dan mengurangi sampah dibedain? Karena gini, ini pembelajarannya kan harus satu-satu, nggak mungkin serta-merta begitu kita belajar langsung berkurang sampahnya terus bisa memilah. Mungkin nggak bisa secepat itu, sederas itu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah pertama-tama berarti Anda memilah kalau ada plastik-plastik itu habis dari belanja plastiknya dilipat, dirapiin, dikaretin misalnya, ditempatin di satu tempat supaya digunakan lagi kemudian gitu. Jadi bukan terus datang buang sampah, datang buang sampah. Kebayang ya, yang ada di Jum ini 47, setiap malam masukin satu plastik ke tong sampah. Berarti per minggu 47 kali 7. Itu kita baru 47. Orang lain, nah gitu. Nah, jadi poin pertama memilah sampah, tidak membakar sampah, menghemat energi, menanam tanaman dan pohon, dan mengurangi sampah. Itu internalisasi ke dalam. Keluar sama saja, tapi ada kata-kata lainnya. Maksudnya apa nih? Kalau keluar seperti ini, kalau Anda guru mengajarkan, kalau Anda penatua berarti dikit-dikit menyinggung, mengotbahkan bahwa jangan lagi memakai buanglah sampah pada tempatnya. Karena orang akan berlomba-lomba membuang. Lama-lama di Medan di mana TPA-nya? Pernah lewat nggak? Pernah dipoto nggak? Wah, menggunung misalnya. Di Banten pernah. Selama ini kan gunung yang longsor. Ini sampah yang longsor, men. Wah, itu udah 3 kali fatal itu. Gunung aja longsor, fatalnya luar biasa. Ini sampah. Karena kalau gunung rontok, longsor, ada kemungkinan orang yang dekat situ meninggal, ya kan? Ini juga sampah, ada orang di situ meninggal. Yang kedua, baunya kemana-mana. Yang ketiga, penyakit yang diakibatkan. Kenapa? Karena ternyata begini, tadinya ini nggak sampah. Nih, penggaris ini nggak sampah. Tetapi gara-gara dia menyatu dengan sayur, dengan kulit buah, ini kan jadi sampah, kan? Nah, kira-kira gitu, teman-teman. Jadi yang pertama, mengajarkan memilah sampah, bukan membuang sampah pada tempatnya. Teman-teman yang guru ya, mulai yuk. Kita mengubah sedikit ucapan dengan murid-murid kita di sekolah. Stop. Jangan terlalu membuang sampah lagi, gitu. Mulai memilah. Yang kedua, mendidik menggunakan sampah seperlunya setelah mengajarkan memilah. Sampah seperlunya, gitu ya. Bisa ya, teman-teman? Nah, jadi yang eksternalisasi ini adalah dari internalisasi tadi diajarkan ke orang di luar kita. Maksudnya, kalau tadi buat saya tidak boleh membakar, buat orang lain saya suruh dulu membakar seperlunya. Gitu kan? Jadi jangan kejam keluar, kejamnya ke dalam. Karena apa? Mencontohkan itu kan sulit ya. Ibu nyuruh kita nggak bakar, ibu masih bakar, gitu kan? Jadi bakar seperlunya lah, kira-kira gitu. Nah, lalu ada langkah lain nggak? Ada. Yuk kita lihat lagi ke bawah. Jadi boleh dibaca ulang nanti ya, teman-teman.
Yuk, ke bawah, ke bawah. Nah, ini tadi contoh nih dari satu lembaga. Saya pinjam dari Pak Mardi tadi. Kirimin dong foto-foto di sekolah abang. Setelah abang jadi PLT. Nah, dikirim nih. Ini contoh yang konkret. Menanam tanaman. Pohon belum ada kelihatan di sini. Ya mungkin yang warna-warni udah pohon. Tapi di bawah coba lihat. Nah, itu udah mulai ada pohon kecil. Di sana. Kalau yang besar kayaknya bukan Bang Mardi lagi yang nanam kan. Nah, ini contoh konkret. Gitu ya. Lanjut ke bawah. Nah, ini kayaknya bisa kita panen nih, Hengki, sebulan lagi. Saya ke Medan bisa kita sayur nih kayaknya. Lanjut. Ah, ini juga nih, contoh konkret nih, contoh konkret. Lagi. Wah, udah makin cakep kan? Udah indah, oksigennya lebih kaya. Wah, bumi makin panjang umurnya begini kan? Lanjut ke bawah. Nah, ini pemandangannya nih bagus nih. Ada kayaknya kandang burung itu ya di sana. Bolehlah disurvei ke sana. Hengki pernah lah ke sana ya. Oke, dilanjut. Lanjut. Nah, ini tadi ini di depan rumah saya persis. Saya foto, baru tadi saya foto. Nah, ini tadi saya bersihin tanah. Tidak membuang tanahnya. Saya karungin karena sisa. Untuk dipakai lagi nanti bulan depan. Kayaknya bunga yang kusuka ini loh, deh. Tolong balik deh. Tapi saya nggak pernah tahu namanya apa. Nih, mawar ini. Yang pink itu. Lembut dia. Balik ke atas tadi. Nah, teman-teman, rumah istri saya ini cuman kecil. Tapi di depannya saya tanam ada pisang dan sudah pernah berbuah. Coba pisangnya ada di sebelah. Saya kan tinggal di rumah istri numpang. Jadi supaya agak asri saya tanamin lah. Coba deh. Agak maju ke bawah deh. Ada pohon pisang ya. Nah, loh, kalau ya itu berhenti. Kalau ada teman-teman yang lebih asri boleh di-share ke kita ya. Supaya kita tiru. Maksudnya adalah lahan sekecil ini pun boleh. Gitu ya. Nah, kalau Anda di sekolah, bolehlah berkunjung ke Pak Mardi tadi, ke Bang Mardi. Diambillah 2-3 tanaman dari sana. Supaya dikembangbiakkan di sekolahnya. Gitu ya. Kalau di rumah, mau dibuat begini boleh juga. Atau diambil juga dari mana gitu. Poinnya, kita bisa mulai dari hal yang paling kecil menurut saya. Kira-kira gitu. Oke, lanjut bawah. Nah, berhubung saya menulis buku ini tahun lalu, Rating Our Planet. Di dalamnya sebenarnya adalah menuliskan tentang perusahaan Montras, tetapi dengan pendekatan ilmiah, di mana sampah di Indonesia itu per tahunnya itu tidak terkelola dengan baik. Hanya sampah Jakarta saja per bulan itu 200 ton. Di buku ini boleh teman-teman baca. Ya. 200 ton, men. Gila. Per bulan. Nah, ternyata uang angkutnya dari kota ke TPA 400.000 per ton. Makanya ini jadi bisnis busuk juga. Karena 400.000 per ton kali 2.000 ton, nggak usah dihitung lah. Makanya ketika ada pendekatan pengelolaan sampah yang mengurangi sampah, ya kita berlawanan juga dengan mafia sampah, ya kan? Nah, maka tadi di sisi yang kanan itu bukan hanya banyak yang memanfaatkan potensi alam ini untuk kekayaan sendiri, tapi banyak yang merusak secara langsung alam ini untuk memperkaya diri sendiri. Nah, kita yang ada kesadaran sedikit-sedikit, seyogianya segera bertindak, segera berbuat. Kenapa? Karena ternyata hanya di satu provinsi saja 200 ton
per bulan dan tidak terkelola dengan baik. Nah, maka di situ ada kos untuk pengangkutan, ada kos tempat pembuangan akhir, ada kos setelah dia numpuk, mulai membusuk, tidak terpilah dengan baik, ada kos untuk memilah. Wah, itu suatu hal yang mengerikan. Nah, teman-teman, untuk itu dari rumah kita coba diminimalis, mulai plastik-plastik jangan langsung dibuang. Kalau masih misalnya bekas-bekas belanja dari supermarket agak gede, yaitu disimpan, dijadiin nanti jadi tempat sampah untuk bulan depan, terus ya dilipat, dirapiin kayak lipat kain ya, lalu disimpan. Oke, tolong dilanjut. Apa yang harus kita lakukan lagi sebagai anak-anak Tuhan? Ya bersuaralah bahwa kita ingin bumi ini lebih sehat dan lebih berumur panjang, karena ada generasi setelah kita yang masih menggunakan bumi ini. Ya, kalau Anda bisa berseminar, lewat seminar Anda sampaikan. Kalau Anda mengajar di kelas, sampaikan. Kalau Anda bersama dengan orang merokok, dia ngerokok, buang puntung, langsung Anda bilang saja, bro, jangan buang di situ dong. Itu, ya kan? Mudah-mudahan di ruangan ini nggak ada yang merokok ya. Mohon maaf ya kalau ada yang merokok tersinggung. Dan semoga Anda tersinggung. Lanjut ke bawah. Ya, jadi 3. Berdoa, berparadigma baru, bertindak. Kalau berdoa otomatis dong, ya. Kita mau ibadah aja berdoa. Nah, berdoa supaya tadi orang-orang yang mau memanfaatkan potensi alam ini lebih banyak, dia berubah sedikit. Atau paling tidak, dia jalankanlah 10% CSR-nya untuk kebaikan bumi ini kan. Itu doanya. Yang kedua, berparadigma baru. Tadi udah kita katakan, mengubah dari antroposentris ke dalam ekologis. Lalu bertindak. Apa itu? Yuk, yang bertindak kita buat lagi 3. Tadi udah ada sih di strateginya. Nah, yang pertama, mulai dari hulu. Dari hulu. Berarti dari hulu itu batasi, pilah. Batasi, pilah. Pilah itu maksudnya, mana yang masih bisa digunakan? Mana yang harus dibuang? Kalau masih bisa digunakan, keep dulu, jangan buang dulu, gitu ya. Sama, aku lagi ada berteman dengan seorang pengusaha limbah B3 dan limbah elektrik. Ternyata sebelum benar-benar AC itu dibuang, dia belum sampah. Ya, tapi kalau dia udah diturunin, terus dipretelin, jadi sampah. Sebelum diturunin, oh masih AC. Diturunin, belum dipretelin, masih AC juga, gitu. Kira-kira gitu. Jadi jangan langsung dipretelin, apalagi dibuang. Nah, terus khusus sampah lakukan 5R. Replace, reduce, reuse, recycle, dan rating. Replace, reduce, reuse, recycle, rating. Di sini ada di buku ini, tapi maksudnya apa sih? Yang pertama berarti replace, mengganti. Berarti dari plastik diganti jadi apa? Botol. Teman-teman, ya kalau terpaksa beli aqua, apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa bawa dari rumah, pakai isi ulang, ya kan? Anda sudah menghemat 1 sampah. Kira-kira gitu loh. Ya, apalagi teman-teman olahraga, biasanya bawa itu, tapi karena kurang dibeli lagi ya. Karena kan kurang nih 1 botol, jadi berarti botolnya digedein atau 2. Tuh. Yang kedua apa? Reduce, mengurangi. Yang ketiga, reuse, menggunakan ulang. Gitu ya. Sampai akhirnya recycle dan rating. Teman-teman udah pasti paham ini semua. Tapi bagaimana melakukan? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Saya pikir pasti bisa lah kita semua. Oke. Tugas besar kita apa? Yang pertama, soal lingkungan ini harus terjadi 4 ini. Menurut hemat saya, baru kita bisa nanti tatanan dunia yang lebih baik. Maksudnya apa? Ini setelah saya baca juga
tentang pengelolaan sampah di Jerman, di negara-negara barat itu, paling tidak 4. Yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri menciptakan lingkungan yang bersih. Itu ya. Yang kedua, melatih generasi, anak kita kah, guru, murid kita kah, gitu kan. Yang kedua. Nah, yang ketiga, kita menjadi orang yang mengurangi sumbangan sampah tadi. Nah, yang keempat apa? Lewat sampah harus menghasilkan uang. Makanya saya tertarik nulis buku ini karena menurut saya ide si Gideon Wijayapurna ini mengembangkan Montras ini adalah berbasis sirkular ekonomi. Menurut saya nanti teman-teman yang ada sampahnya, dia jadi mikir membuang sembarangan ketika ini bisa uang sampah itu tadi. Nah, jadi di beberapa negara barat sudah ada tong-tongnya di mana dia masukin sampah, lalu setelah dimasukin, masuklah ke OPO-nya, masuklah ke rekening elektroniknya uang. Tapi kan sebelum nomor 4 terjadi, ya 1, 2, 3 lah yang bisa kita lakukan. Nomor 4 misalnya sirkular ekonomi itu koran-koran jangan dibuang, kertas-kertas. Karena sebelum ada digital pun kertas bekas laku loh ke pasar, ya kan? Bungkus ikan, gorengan dan lain-lain. Itu paling sederhana. Kardus-kardus juga laku. Plastik-plastik juga kalau dibersihkan, botol-botol laku gitu. Tetapi dengan ada digital sekarang lebih naik harganya. Misal botol-botol Aqua ketika dibalikin ke Aqua, mereka beli lagi kan itu. Karena Pak, itu harusnya tanggung jawab mereka sampai itu tidak ada lagi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh kita sharing diskusi. Nanti tanggal 22 April 2023, apalah idenya soal Save Our Art ini, yang mungkin pengurus IKP boleh cetuskan melalui malam hari ini. Apakah kita berkomitmen menanam 1 pohon baru, atau berkomitmen menanam 1 bunga baru sesuai dengan Indus Baik, atau berkomitmen menghitung sampah mulai hari ini yang dia sumbangkan buat ini, dan akhirnya minggu depan atau bulan depan, hore, saya berkurang sampahnya, gitu. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman boleh kalau ada 2 Tupperware-nya, 2 botolnya, dibagilah ke temannya yang sering bawa botol-botol Aqua. Supaya apa? Supaya mulai mengurangi sampah. Ya. Kira-kira gitu. Oke, slide berikutnya. Lagi. Ya, kita berdoa. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Silakan ditutup slide-nya. Kalau ada yang mau menyampaikan atau mungkin ada yang kurang tepat dari yang disampaikan karena lebih banyak tidak menyinggung soal membahas bagaimana firman Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan mengajarkan kita untuk memelihara, merawat, melestarikan bumi ini, karena bumi yang sehat akan membuat seluruh jagat raya sehat. Kenapa? Karena bumi terhadap matahari tarik-menarik. Kalau bumi ini sudah tidak kuat lagi tarik-menarik, maka akan ditarik, dan planet-planet lain juga akan ikut tertarik tentunya ke dalam matahari. Sehingga itu mempercepat neraka secara alam ya, secara fisik. Nah, saya juga tidak sedang menularkan dugaan-dugaan saya, jangan-jangan neraka yang sesungguhnya adalah ketika bumi sudah merapat ke neraka, ke matahari. Misalnya dengan memperpendek jaraknya saja dari setengah yang ada sekarang, itu panahnya luar biasa. Ternyata tanpa mengubah jarak pun, hanya dengan kita menggunduli hutan, bumi ini sudah 1/4 neraka panasnya, kira-kira gitu. Nah, bagaimana sumbangan kita terhadap
dunia kita ini, terhadap planet kita ini, karena menurut hemat saya sampai ribuan tahun lagi pun teknologi tidak akan cukup menjawab ada bumi lain sebagai tempat kita yang lebih asik atau sama asiknya dengan bumi ini di luar sana. Itu menurut saya. Apakah saya terlalu bodoh secara manusia? Saya tidak tahu. Tetapi bumi ini sudah sangat lengkap, sangat sempurna, sangat-sangat amazing diciptakan oleh Tuhan kita. Tugas kita hanya bagaimana menggunakan secukupnya dengan kebutuhan kita menurut saya. Lalu ketika sudah terjadi kerusakan, berarti bagaimana peran kita membantu kiri kanan kita untuk sedikit demi sedikit mulai sadar bahwa mereka juga punya andil menyelamatkan bumi ini. Nah, yang paling utama adalah kalau Anda sudah kadung merokok tidak bisa berhenti, habiskan sampai titik terakhir puntungnya itu, lalu Anda jadikan kompos sisanya, jangan dicampakkan begitu saja kalau Anda merokok. Kalau Anda sudah kadung beli aqua dan lain-lain sebagainya, kalau ada toko-toko digital di dekat Anda, masukkan aja ke sana. Boleh memikirkan uangnya, boleh tidak. Tapi intinya adalah kembalikan botol itu kepada produsennya supaya terjadi reuse, ya, digunakan kembali, bukan terbuang menjadi sampah. Kira-kira gitu. Itu dulu, karena ada yang mau bertanya, boleh. Karena tadi juga dari Betty ada kalimat akan ada tanya jawab. Saya persilakan dulu. Oke, kepada kakak abang, teman, dan adik-adik yang mau bertanya, atau ingin membuat statement setelah mendengar renungan yang dibawakan oleh abang kita, silakan ketik di kolom chat kita ya. Seperti Kak Alexandria ini, konstanta antropik bumi sangat perfect, sehingga tidak ada kehidupan lain di alam semesta ini selain di bumi. Seharusnya Cyril yang bawakan ini. Keren. Hormat. Oke Bang, mungkin menunggu teman-teman yang lain ya, mencari pertanyaan atau untuk menunggu mereka untuk mengukir kalimatnya di kolom chat. Kira-kira Bang, gini ya, takut kan kita kalau X-nya itu harus mendidik, mengajar gitu ya Bang. Nah, banyak dari kita itu takut Bang untuk menegur orang misalnya atau mengajar dan mendidik gitu. Ada rasa takut kayak nanti aku dibilang sok suci gitu Bang. Kira-kira gimana ya menghadapi perasaan seperti itu Bang? Berarti kita yang butuh pertobatan, berarti bukan orang lain. Ada yang disebut pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis itu adalah pertama-tama membatasi diri terhadap sampah. Yang kedua juga mengajak di kiri kanan kita untuk membatasi diri terhadap sampah. Jadi saya tidak jarang berhenti ketika nyetir ada yang buang sampah. Pak, sampahnya kok dibuang begitu aja, saya bilang. Memang pertama sulit, tetapi kedua ketiga itu akan terasa menjadi kegembiraan ya, kesenangan. Karena pada titik tertentu kita juga harus kesal ketika ada yang menyampaikan sampah dari jendela mobilnya yang mewah itu. Artinya kesadaran kita udah harus sampai di level itu. Kenapa? Banjir terjadi ya selain penggundulan hutan adalah pembuangan sampah yang tidak beradab. Gitu. Jadi tadi di slide yang tidak muncul ada saya tulis pertobatan ekologis. Jadi ternyata bukan hanya pertobatan soal dosa, soal lingkungan juga kita harus bertobat, soal hubungan juga bertobat, soal apapun ya. Tapi soal alam ini memang keseimbangan itu sangat dibutuhkan. Tadi pertanyaannya menarik, kenapa itu ada? Jawabannya adalah supaya seimbang. Kalau misalnya kita lihat di video-video kadang itu harimau menerkam monyet dengan sadis, ya itu jawaban keseimbangan, tidak ada yang lain. Kok harimau tidak ada yang membunuh massal, tapi kok jumlahnya tidak pernah sebanyak monyet? Gitu.
Ya karena memang udah begitu mekanismenya diatur oleh Yang Maha Kuasa, sehingga dia harus seimbang. Nah, jadi bagaimana cara menegur orang? Yang bisa kita tegur adalah yang kita lakukan. Jadi berarti kita meminimalis sampah, tidak membuang dari kaca jendela, tisu, ya kan enak banget sih habis pakai, buka jendela, puk, gitu ya. Gitu. Lalu ketika terbuang, buat kita udah merasa puas gitu kan. Nah, maksudnya saya di situ bagaimana cara menegur orang? Mulai dari istri dulu, dari anak dulu. Kebetulan istri saya juga soal sampah, sebelum saya juga serius tentang sampah ini, dia udah ini jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, jadi itu terpatri juga. Jadi 1, 2, 3 kali saya berhenti ngelihat orang buang sampah gitu. Ada yang buang puntung. Teman saya juga ada perokok yang ini, saya bilang, jangan asal buang sampahnya. Itu kalau kita akrab. Nah, kalau nggak akrab atau baru, maaf Pak, tadi nggak lihat tempat sampah. Gitu. Kira-kira gitu deh. Ini ada pertanyaan dari Dama. Iya Bang, ada pertanyaan. Sebagai host Bang, kita biasanya mengumpulkan sampah dalam satu tempat. Karena memang dengan kondisi tempat yang tidak memadai untuk mengolah dan tempat sampah yang hanya satu tempat saja, bagaimana tanggapan Abang mengenai ini? Adekku, kalau kamu belanja, ada plastik yang besar biasanya, usahakan plastik besar itu menggantung di kamarmu atau di tempatmu, disitulah sampah yang tidak berefek penyakit yang harus kamu taruh. Nah, di Medan atau dimanapun kan sudah banyak pemulung. Setelah kamu kumpulin di situ, kasih aja ke pemulung. Itu jadi duit, jadi kehidupan buat dia. Alih-alih kamu buang dan kalian berantem terus di tempat sampah. Aku bisa bayangkan itu. Dulu juga kami satu kos di Medan itu, 12 kamar kali 2, 24 orang. Tempat sampahnya dikit. Akhirnya berantem dulu kan. Bau terus gitu. Nah, jadi sediakan di kamarmu yang khusus plastik, yang bisa, yang membuat si pemulung senang ya. Itu satu plastik. Nah, lalu di satu plastik lain kalau memang dibutuhkan sampah-sampah makanan itu untuk jadi kompos, tapi memang agak panjang kalau itu rutinnya ya. Itu butuh keseriusan. Tapi paling tidak itu tadi udah tertangani dulu sampah yang bisa digunakan ulang dijual oleh si pemulung tadi, kira-kira gitu. Ya bisa jadi juga kamu jadi akhirnya berapa sekilo Bi? 8.000, udahlah aku jual aja lah, bisa juga kan pada titik tertentu. Nah gitu. Jadi itu disatuin. Misalnya buku anak-anak itu saya kardusin, nanti dikasih khusus ke penampung supaya nambah uangnya dia gitu. Padahal kalau dibuang aja di tempat sampah boleh kan, tapi akhirnya dia numpuk dengan air, numpuk dengan makanan, akhirnya jadi malah petaka kan. Kira-kira gitu deh ya. Jadi sediakan plastik, kalau bila perlu dibelilah satu. Kalau nggak pernah beli belanja yang gede, tapi kan sekarang ada itu khusus sampah plastik khusus sampah. Jadi dimasukin di situ gitu. Oke Dama, mudah-mudahan terjawab ya. Ada yang lain deh? Kayaknya udah perfect semua. Udah pengen action. Ya Allah, apa lebih ya penang Allah. Ya, pada ke abang yang lain masih ada? Kalau nggak ada, ayo diketik di kolom chat kira-kira komitmen apa setelah ini kan. Seperti Kak Dama mungkin dari saran Bang Sabam, berarti nanti ada plastik untuk dikasih ke tukang botot, satu lagi yang memang harus dibuang gitu ya. Terus mungkin ini untuk semua anak kos kali ya. Jadi kadang kan memang digabungin karena males gitu misahin, tapi mungkin setelah selesai acara kita ini bisa lah jadi ada 2 plastik gitu. Satu untuk yang bisa dibototkan, satu lagi yang memang udah dibuang gitu. Selain menjaga lingkungan kita menolong orang juga gitu kan, mata pencarian yang pemulung itu. Iya, itu celengannya dari Yayasan Suci itu kecil. Dia hanya bilang kalau ada recehan pulang dari belanja dimasukin gitu kan. Kok langsung ditulis Cyril nih. Itu no. Tapi juga ada partner sudah buka. Kalau Anda mau buang sampah di situ juga boleh.
Nanti tinggal di download di handphonenya Montras jadi uang, masukin. Tapi yang berbarcode masih ya. Yang belum berbarcode belum bisa. Ngerti maksudnya yang berbarcode ya? Gelas berbarcode, botol berbarcode, gitu-gitu yang ada barcode-nya. Nah, ini juga Cyril, kalau sudah di Semarang, tapi kan antaranya juga Cyril, butuh waktu dan ini. Tapi oke lah dikumpulin ya, dalam seminggu baru diantar ya. Bisa juga gitu. Tapi solusi paling menjadi solusi itu tadi. Jadikan dia uang melalui pemulung. Wah, kamu jadi didoain khusus tuh. Ya kan? Pernah lo nangis-nangis pemulung saya kasih bertumpuk-tumpuk, berkarung-karung itu. Kertas, besi dikumpulin. Nangis dia. Udah seminggu katanya nggak dapat karena pemulung juga udah bersaing kan. Main dulu-duluan dia gitu. Rupanya kita kasih berkarung-karung. Nangis dia. Kira-kira gitu. Oke adikku, ada lagi? Ada lagi. Oh, mungkin kayaknya orang kakak abang ini dan teman-teman agak malu bertanya kali ya bang. Kayaknya aku tunjuk aja lah dulu ya. Kalau ditunjuk kayaknya biasanya ada itu pertanyaannya jadinya. Oh iya, gini. Saya siap mengirimkan buku ini gratis, cukup bayar ongkir ya. Oke. Kira-kira abang sama siapa yang di partisipan ini bang? Oh saya boleh. Ya bang. Saya pilih boleh. Nih siapa nih? Ervina Purba. Oke, Ervina Purba, silakan adik dibuka kameranya. Kalau nggak ada pertanyaannya, mungkin kira-kira apa ya yang mungkin oh iya ya gitu setelah mendengar renungan atau saran-saran yang dikasih Bang Sabam tadi gitu. Iya, Fitrisna boleh, Fitrisna. Iya. Ini nama Gembira juga bagus, Gembira Rumah Buta. Ya, yang 3 itu saya pilih. Ervina. Oke, Ervina, mana dia? Halo, Ervina. Ini ada tulisan Bang Faber nih, dibacakan sama tulisannya Santi. Bacakan deh. Oke, dari Pak Bernadette, menurut saya kembalilah kepada diri sendiri. Kalaupun kita sediakan 2 tempat sampah, 1 untuk sampah organik, 1 non-organik, ada saja orang yang menciloknya. Bingung sebagai orang yang berbuat baik. Ya, ada yang mencilok. Mencilok itu mencuri ya? Iya, Bang. Maksudnya dicilok apanya? Tempat sampah. Iya. Pemulung yang sudah habis pulungannya, diambilnya tempat sampah itu, Bang. Memang kadang gitu juga. Ini Santi? Oke, dari Santi belanja seperti Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Jadi struk belanja masuk ke aplikasi, tidak perlu dicetak. Kertas struk belanja kecil tapi terhitung sampah juga. Oke, dari sampah yang paling kecil. Ya, maksudnya digitalisasi lah, gitu ya. Ada kertas bagus banget. Uang SPP di kampus juga nggak usah minta kwitansi lagi, gitu ya. Sudah digital gitu. Oke. Mantap. Oke, dari Kak Gembira, Kak. Halo, Kak Gembira. Tadi dipilih sama Bang Sabam. Halo, selamat malam, shalom. Shalom. Kalau pertanyaan sih nggak ada, Bang. Cuman setelah mendengar penyampaian firman dan juga penyampaian bahan yang sudah Abang sampaikan, lebih menyadari gitu ya, iya ya selama ini saya mengajar kepada anak-anak, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jadi malam ini dapat sesuatu hal yang sangat baru gitu ya. Bukan buang sampah pada tempatnya, tapi mari mencoba untuk mengurangi
atau memilah sampah. Itu sih yang sangat bisa saya terapkan langsung untuk mengajarkan ke anak-anak didik. Itu yang saya dapat POIB. Terima kasih Bang, terima kasih semuanya. Thank you. Ini ada dikirim siapa Iya, ini? ada kiriman dari Kak Ria, itu bank sampah di Medan. Tuh. Udah. Udah kerja sama dengan Montas itu deh. Udah bisa itu. Oke Bang, Solusi. Ya. bisa MC. Ria, berarti dari Ria di sini layarnya, tapi ternyata deh. Thank you. Hengki dulu yang ngomong lah. Oke, baik. Izin MC ya. Ini kami ada membicarakan tentang penggunaan sampah ini, Bang, dari beberapa pemuda. Ya. Satu kelasku juga ada di dalamnya. Jadi dia dari Jakarta, dibawanya pengalamannya dari sana, diskusikan di materi yang dapatnya dari Jakarta itu. Lalu nanti kita buat seperti ini katanya. Reduce, reuse, recycle. Jadi yang masih kita rintis itu di Simalingkar. Iya. Itu Bang. Jadi nanti ada posnya di situ kita buat. Oh, Bunga Rampe ini ya? Iya. Sama si Ardiles nggak? Iya, Ardiles ya Bang. Oke, lanjut. Semangat. Berarti udah komunikasi sama Abang ya? Iya, saya mengenal dia. Mudah-mudahan dia mengenal aku. Tanya nanti ya. Iya, itulah yang kami diskusikan itu Bang. Jadi kita Top rintis dari sana lah, dari Simalingkar. Udah top itu. Kerjasama aja dengan RT RW, dengan kampus, dengan sekolah. Jadi nanti bisa disediain tongnya langsung 3. Iya, gitu Bang. Jadi organik, plastik, lalu bagian yang ketiga. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau dimasukin jadi uang dia nanti, MC. Sekian rupiah gitu kan. Jadi daripada kita menambah potensi memperpendek usia bumi, kita buang kalaupun memilih kata membuang. Sebenarnya itu tujuannya untuk reuse dan recycle gitu ya. Iya. Jadi kita dukung dia buat di Medan. Mantap. Gitu Bang. Mantap Hengki, udah action langsung. Ya, tahun depan kalau ada topik ini udah bisa Hengki dan si Ardiles yang bawakan. Oke, terus ada juga dari Kak Fidelis menyarankan kalau botol-botol aqua itu bisa menanam sayur hidroponik. Iya, sejauh ini kami sudah mengerjakan di sekolah, hanya saja sudah sekali panen. Oke, terima kasih Kak Fidelis. Terus dari Bang Mardi, kalau mencilok itu namanya sampah masyarakat. Gimana itu cara menanganinya ya? Oke, dua kalau itu. Terus ini, sirkular ekonomi itu bisa mengurangi. Jadi uang, otomatis uang berkurang jadi mencuri kan. Mencuri kan karena uangnya kurang atau kebutuhannya lebih besar daripada pelaku. Tapi itulah Bang, mencuri sampah tadi, mencilok. Jadinya rebutan. Bukan yang maksud Bang Faber, udah disediain tongnya 2, tongnya juga dicuri, itu maksudnya. Ya kan, bukan sampahnya yang dicuri. Gitu. Oke. Wah, ternyata udah 8:30 juga ya. Iya Bang. Oke. Saya kembalikan deh. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya dari kakak abang, teman, dan adik-adik. Bang Mardi dulu ngomong, gimana tadi nanam-nanamnya itu? Oh, oke. Bang Mardi, halo Bang. Oh, lagi main bulu tangkis dia. Gara-gara anak tuan aja dia mau dengerin. Oke. Ada yang mau disampaikan dari Bang Mardi?
Lanjut Dek, lanjut. Oke. Dari Kak Jen Fitri, Shalom, sedikit saran dan ajakan untuk plastik bekas belanja dari warung atau supermarket. Biasanya kami kumpulkan dan berikan ke tukang sayur langganan kami. Kalau teman-teman juga mau bisa ya. Oke, ada lagi saran. Wah, ini mantap nih Jen Fitri nih. Iya. Iya, jadi duit itu buat mereka. Jadi kita sampah, orang lain duit. Kenapa tidak kita bantu jadi duit ya? Ya, dari bank juga ini sekolah kantor penyumbang kertas yang cukup banyak. Barangkali bank tunggu literasi digital, baru kertas dibuang. Terus aku kepikiran untuk Rusia dan Ukraina yang lagi memanas benar-benar merusak benua sampai gersang dan tentara juga banyak yang wafat. Korea Utara juga asik meluncurkan nuklir. Iya, karena mereka hidup dengan perang. Kalau nggak ada perang, senjatanya nggak laku, bro. Jadi mau tidak mau harus tetap perang. Itu konstelasinya udah sangat tinggi. Jadi saya nggak bisa kuat lagi membahas itu. Harus on and on tidak, on one. Artinya nggak, itu udah konstelasinya udah ini. Misalnya kalau dibilang apakah Rusia dan Amerika memang setuju perang itu di belakang layar? Nggak tahu juga jawabnya. Kalau aku bilang enggak, rupanya iya. Aku bilang iya, rupanya enggak gitu. Kenapa? Karena Amerika senjatanya laku, Rusia juga senjatanya laku, gitu kan. Jadi akhirnya Ukraina aja bulan-bulanan gitu. Hari ini stres presidennya gara-gara Eropa nggak bantu-bantu gitu. Jadi, nah itu. Tapi kegelisahanmu boleh lah. Tuh kamu doakan. Tapi kalau doaku nggak kuat, karena si Putin itu rajin kali berdoa. Iya kan? Jadi susah juga. Tapi no problem. Harus tetap didoain. Kira-kira gitu. Memprihatinkan itu. Karena apa? Korea Utara juga udah siap-siap nyumbang kok. Nyumbang senjatanya. Kalau nggak ada uangnya. Karena kan dia cuma di situ fokus ininya. Sama kayak kita, fokus kita kan di tambang. Itu aja yang kita jual-jual kan. Sama destinasi pariwisata. Gitu. Oke, ada lagi nih Bang dari Bang Jonathan, hal sederhana yang sudah dilakukan dan terus dikomitmenkan untuk mengurangi sampah itu membuat tempat sampah dari bambu atau barang sekitar. Soalnya di sini membeli tempat sampah itu susah karena jauh dari kota dan sampah yang dikumpulkan dipisahkan bisa didaur ulang jadi prakarya dan sisanya dimusnahkan karena kalau dibuang jauh dari TPA berarti langsung dimusnahkan. Maksudnya tempat sampahnya dari bambu. Lalu sampah-sampahnya itu dibuang, dimusnahkan, berarti dibakar ya? Ya, yang dibakar apa dulu ya? Kalau plastik, justru plastiknya coba coba dicek di YouTube cara membuat sampah plastik jadi tempat sampah. Jadi kursi, jadi pokoknya sampah plastik itu jadi benda itu gitu. Kalau bambu memang tersedia dari alam ya. Bambu buat rumah. Kalau saya waktu SD di Kawanjahi itu rumah kami di kebun bambu. Gitu. Tapi karena memang di Tanah Karo banyak. Bagaimana tentang perpindahan ibu kota, Bang? Bagaimana hutan di Kalimantan nanti? Kalau sesuai dengan SOP yang dibuat sekarang, ada yang ditebang hutannya, tapi dari sisi luasan dengan kebutuhan dan area yang ada, itu sebenarnya sangat sedikit, secuil itu. Hanya saja, jikalau SOP yang dibuat hari ini akan berubah nanti, yaitu ketakutan akan habis hutannya kan. Tapi kalau memang di sana hanya ibu kota negara, lalu tetap ibu kota bisnis, industri adalah Jawa, ya sebenarnya itu sangat bagus.
Sangat-sangat bagus. Artinya itu hanya seujung jari yang digunakan untuk ibu kota itu dibanding luasan Kalimantan itu, gitu. Tapi ketika itu nanti tidak benar sesuai dengan praktiknya sebuah kota modern, ya memang menjadi masalah baru. Ya mudah-mudahanlah blueprint-nya itu benar-benar taat asas presiden-presiden berikutnya. Kira-kira itu, Kenti. Jonathan nih. Seperti botol aqua kami pakai untuk praktek IPA tentang kecambah, ada juga yang dipakai untuk media tanam. Boleh. Artinya ini untuk satu kasus. Tapi karena botol itu berulang tadi, ya selain untuk itu, bisa untuk kursi. Sudah ada yang saya temukan dari botol-botol aqua tadi jadi kursi, jadi meja gitu. Jadi ternyata boleh, dan dia kuat kok, kokoh. Cara ngikatnya yang perlu dicek. Di YouTube kayaknya udah ada. Baik, masih ada, Dik? Oke, sepertinya sudah sih Bang. Tadi kan sudah banyak saran-saran dan sudah diskusi juga gitu kan Bang. Jadi mulai dari sekarang mungkin nanti kita semuanya akan bisa menerapkan saran-saran yang sudah kita bahas di sini, seperti tadi menggunakan misalnya botol plastik tadi gitu. Dan ada juga yang memilah sampah, terus menegur teman kita, misalnya kita lihat buang sampah jangan takut karena ini kan bumi kita yang harus kita selamatkan gitu. Dan tadi di kejadian 1 ayat 28 juga dikatakan bahwa kita harus memelihara bumi kita. Oke, terima kasih kepada Bang Sabam, terima kasih kepada Kakak Abang untuk diskusi kita. Tolong Bang Sabam ditutup di dalam doa. Oke, sebelum kita berdoa, teman-teman, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap bumi ini? Jawabannya adalah manusia sebagai makhluk paling bijak, paling bestari, dan paling mulia diciptakan Tuhan. Dan apakah kita yang paling penting di bumi ini? Ternyata jawabannya tidak. Semua bumi dan isinya penting bagi pencipta. Dan kita adalah sebuah keseimbangan. Karena rumah baru yang disediakan Tuhan adalah buat jiwa dan roh kita. Sementara bumi ini nanti akan kembali disuburkan oleh jasad yang kita miliki ini. Oleh fisik kita ini. Jadi artinya ini hanya tubuh kita ini juga akan menyuburkan tanah di mana kita akan dikubur nanti. Sehingga kita harus menjaga karena nanti kita juga akan bersatu dengan tanah. Dan juga nanti sebagian dari sel kita ini sebagai tubuh akan kembali diserap oleh tumbuh. Kita harus peduli terhadap generasi setelah kita, bagaimana untuk memanfaatkannya. Paling tidak mengubah paradigma dari antroposentris ke pertobatan ekologi diri sendiri, memilah dan mengurangi sampah. Mulai mengurangi kata-kata membuang sampah pada tempatnya, tetapi mengurangi bahkan sampai di zero sampah. Lalu yang kedua, tetap berdoa agar orang-orang yang memanfaatkan sampah itu lebih baik, memanfaatkan ini lebih banyak dibanding dengan merawat dan melestarikannya, bisa berubah, bertobat, atau paling tidak mengembalikan sebagian dari hasil dari bumi kepada bumi itu lagi untuk merawat dan melestarikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Engkau ajaib, pemasona, penuh kasih, dan sungguh pemaaf kami yang rakus, tamak, dan lalai ini. Kami yang bodoh dan bebal ini terhadap apa yang sudah Engkau berikan. Engkau berikan hak guna, hak pakai, tetapi kami merasa ini hak paten milik kami. Ampuni kami Tuhan. Bumi ini adalah di bawah kuasa-Mu dan milik-Mu. Kami hanya memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dan kami sebenarnya punya tugas memelihara, merawat, dan melestarikannya buat
diri kami, buat komunitas kami, buat generasi setelah kami Tuhan, dan kami mau belajar dari hal-hal yang paling kecil, dimulai dari hari ini, dan dimulai dari diri kami. Tuhan terangi jiwa kami, agar kami menjadi pribadi yang bersih, di hati, di pikiran, dan juga di lingkungan. Di rumah kami, di kantor kami, di tempat kami bekerja, dan menjadi pribadi yang berani, mencontohkan juga menegur orang-orang yang tidak peduli tentang kelestarian bumi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang penuh kasih, kami berdoa. Kami serahkan pengurus IKAPEL, seluruh teman-teman, saudara-saudara kami yang ada di layar, yang sudah keluar, bahkan dimanapun berada Tuhan. Tangan Tuhan menjangkau, menghibur, menguatkan, dan memberikan kecukupan, kemewahan, kebahagiaan, sukacita, ide-ide, dan bahkan kreativitas tak terhingga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bang. Saat ini kakak, abang, teman, dan adik akan mendengarkan warta. Saya persilahkan kepada Bang Sikso. Abang teman-teman, baik, sekarang kita akan mendengarkan warta. Suara abang kedengaran ya, Dek PUIB? Kedengaran. Ya, ada warta IKAPEL Unimed. Kita akan kembali mengadakan ibadah, yaitu ibadah Paskah ya. Minggu tanggal 16 April 2023, nanti tempat dan waktunya akan diberitakan juga di grup IKAPEL dan media sosial. Nah, yang kedua juga kita akan ada seminar presentasi kurikulum Merdeka Belajar untuk ya rekan-rekan guru yang berkecimpung di pendidikan, boleh mengikutinya Sabtu 8 April 2023. Nah, itu online by Zoom. Jadi kakak abang boleh ikut. Juga ini ada Teacher Christian Fellowship dari mitra pelayanan kita dari Perkantas, yaitu acaranya besok ya, Minggu 26 Maret 2003 pukul 15 sampai 17 WIB. Kontak person tertera di layar. Ya kakak teman-teman, pembicara Boy secara di PHC. Bagi kakak abang teman-teman juga yang memberikan ucapan syukur, boleh mengirimkan ke rekening yang tertera di layar ini, atas nama Jumara Bendahara IKAPEL kita. Oke, ya, bagi kakak abang teman-teman juga yang belum terdaftar di IKAPEL Unimed, boleh daftar lewat link yang tertera di sini, registrasi IKAPEL Unimed. Juga bagi kakak abang teman-teman yang rindu untuk KTP atau barangkali KTP-nya sudah tidak ada lagi, boleh menghubungi pengurus IKAPEL di nomor tertera, boleh agar boleh dicarikan KTP-nya atau PKK-nya. Ya, sekian warta, kembalikan kepada MC. Kita telah sampai di akhir ibadah kita malam ini. Kita telah mendengarkan atau renungan yang dibawakan oleh Bang Sabam. Kita juga sudah berdiskusi tentang saran-saran apa yang harus kita lakukan untuk bumi kita, dan kita juga sudah mendengarkan warta. Terima kasih untuk kakak, abang, dan teman-teman, adik-adik semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk di ibadah ini. Kiranya ibadah ini benar-benar membawa makna dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Yesus Menginginkan Daku, dan di akhir pujian saya serahkan kepada Bang Sabam untuk menutup kita di dalam doa. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar
Mari kita akhiri ibadat kita malam hari ini. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang di dalam-Mu bersama dengan kami, Roh-Mu penuh kepada kami. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan lewat firman-Mu, lewat jiwa-jiwa yang rindu memuji menyembah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk teguran manis-Mu untuk memelihara bumi bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyediakan alam semesta buat kami. Dan kami bermohon, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kami menjadi manusia-manusia yang mampu menjaga dan melestarikan bumi yang Kau hadiahkan buat kami. Sesuai dengan perintah, menguasai, memelihara, dan menjaga. Di dalam nama Bapa Yesus Kristus, kami akan berpisah. Damai sejahtera-Mu bersama kami. Pujian, hormat hanya milik-Mu. Wajah-Mu selalu menerangi jalan kami, dan kemuliaan hanya milik-Mu. Sukacita-Mu bersama dengan kami, bersama keluarga kami, teman-teman kami, dan pujian hanya milik-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bang Sabam atas pelayanannya. Kiranya Abang semakin bersuka cita untuk menyatakan kebenaran